koneksinya nggak bagus. Koneksinya tidak bagus. Koneksinya malam. Ini Ropa bukannya udah aku bacain ya? Benny. Oh iya. Nanti ke IG aku aja lagi, Fani. Ke IG aku lagi. Ratu Ratna. Zodiaknya apa? Ini siapa? Ini kakak lihat kan hubunganku Fitri dan Frankie. Zodiaknya apa nih, saya? Apa nih? Hola, halo. Pisces. Ya, kambing kartuku. Fitri ya dan Frankie. Apakah kalian bisa sampai ke pernikahan tahun depan? Ini bisa aja kamu nyampe ke pernikahan. Cuma ini di kartu ini bilangnya
kalian itu harus saling percaya, jaga hubungan, terus kalau bisa itu jangan saling menyakiti gitu ya. Nanti ini bisa kok ke jenjang pernikahan kalau kalian itu jaga komitmen, prinsip, kalau memang kalian saling cinta gitu ya. Jadi nggak ada yang ditutup-tutupi gitu, harus saling terbuka gitu. Terus kalau ada orang yang suka sama kalian misalnya, nah itu kalian harus tepis, nggak boleh tengok kiri kanan gitu. Ini kata kartunya ya, kalian nanti bisa kok ke jenjang pernikahan kayak gitu. Itu ya say. Reading aku dong. Iya, tapi namamu siapa, zodiaknya apa? Gue kak, zodiak gue Taurus. Nah, namamu siapa? Gemini. Mei kak. Iya, namamu siapa? Ini reading aku kak, namanya siapa ini? Malam kak, malam juga kak, karir sama jodoh. Namamu siapa saya? Suci Sagittarius. Ya, apa yang kamu tanyain saya? Kak, karir sama jodoh. Namanya yang lengkap dong sayang. Malam kak, malam juga. Suci Sagittarius. Suci Sagittarius. Tadi kamu tanya apa ya saya? Tanya apa ya sayang ya? Tadi. Suci Sagittarius. Iya, kamu mau tanya apa? Kak, liatin apakah Andrew dan Panca bisa ketemu. Tapi jodohnya apa ya? Kak, ini ngetiknya tuh yang lengkap say. Jadi kalian tuh jadi nggak sia-sia ngetiknya. Nama, zodiak, tempat tinggal. Ini Andrew Virgo, Panca Libra, bisa ketemu. Bisa ketemu nggak ya? Andrew dan Panca. Ini bisa sih ketemu, cuma tidak waktu dalam dekat ini. Tapi yang ada nih, kalau menurut kartu ini ya, itu nanti kamu bisa dipertemukan, tapi masih lama gitu, bisa dipertemukan. Terus kalau mau ketemu juga mungkin itu tempatnya jauh ya. Dan kalau ketemu juga itu dalam keadaan tuh kalian cuma bisa berteman saja gitu. Jadi kalian masing-masing tuh nanti bakal ada yang suka, terus masing-masing ada yang orang yang suka sama kalian gitu. Jadi ketemu sih ketemu, tapi dalam teksnya itu berteman gitu. Jadi bukan karena cinta lagi gitu, cuma karena sebatas teman gitu ya, kayak menjaga silaturahmi gitu. Itu ya. Itu kalau menurut kartu ini. Nanti juga kamu ketemu jadi sama orang itu.
Florence Pisces karirnya gimana? Lolos CPNS enggak? Oh, Florence Pisces. Florence Pisces. Kamu ikut CPNS. Tapi sainganmu banyak sekali ini, yang ngikutnya tuh banyak. Jadi kemungkinan itu tipis ya, kamu bisa lolos dari CPNS. Jadi tuh, ini sebenarnya ini aja, apa namanya, hoki-hokian lah gitu, hoki-hokian. Kamu bisa berhasil atau enggak itu hoki-hokian, soalnya ini yang ikut banyak, yang ikut tesnya itu banyak orang gitu. Jadi kamu tuh harus berjuang gitu ya, untuk bisa lolos gitu. Cuma untuk bisa lolos juga ini 50-50 ya, kemungkinannya juga kecil gitu. Tapi di kartu ini kamu bisa lolos. Kalaupun lolos itu karena keberuntungan gitu ya, gitu. Ini jadi hoki-hokian lah, ini hoki-hokian. Kemungkinan sih bisa lolos kalau kamu kerja keras ya, kamu benar-benar niat gitu ya, pasti bisa. Kamu yakinin diri kamu tuh, aku bisa gitu. Jadi jangan pesimis dulu ya. Jadi sebelum berperang itu jangan menyerah gitu. Jadi berjuang dulu, nanti bakal ada jawabannya gitu. Itu ya. Oke, makasih juga. Aku Kak, apa nih? Via Pisces. Karir kedepannya bagaimana Kak? Mana ya? Iya. Via. Ini kamu banyak disirikin orang ya. Memang sih karir kamu itu perjalanannya ada sedikit lika-liku. Jadi tuh mungkin kamu tulang punggung keluarga kali ya. Jadi tuh kamu harus kerja keras, betul-betul kerja keras gitu, supaya nanti karir kamu itu bagus. Di sini di kartunya kamu harus benar-benar cari uang banyak-banyak gitu. Cuma di kartu ini kamu nggak cocok kerja di orang lain, tapi usaha sendiri gitu. Jadi itu hoki kamu, itu hoki kamu kerja sendiri. Nah, jadi itu harus berdiri sendiri. Karir kamu nanti baru bisa maju itu kalau kamu usaha sendiri. Soalnya kalau kamu kerja sama orang, itu kan misalnya uangnya kan terbatas ya, cuma ngarepin gajian gitu.
Cuma kalau kamu buka usaha sendiri, jadi kamu sendiri yang menentukan, kamu sendiri yang berjalan sendiri gitu. Jadi kamu bisa, jadi kamu yang jadi bosnya gitu. Nah itu kamu baru bisa maju gitu karirnya. Jadi kamu cocoknya ini nggak kerja sama orang, tapi usaha sendiri gitu. Entah itu usaha apapun, di sini hoki kamu karena bagus ya, usaha apapun masuk begitu. Cocok lah gitu. Cuma di sini maaf ya, di kartu ini ada, aku lihatnya ini kayak kartu berduka. Ini siapa ya, maaf ya, aku cuma bisa bacain kartunya. Ini mungkin dari keluargamu kah, atau teman-teman terdekatmu. Jadi ini intinya nih orang-orang yang dekat denganmu, orang-orang yang kamu sayang, yang kamu cintai, itu akan mengalami kedukaan gitu. Jadi kamu tuh berduka atas mereka gitu, atau diri kamu sendiri gitu yang bakal kejadian seperti itu. Entah ini, maaf ya, mungkin ada yang sakit gitu, ada yang maaf ya meninggal gitu ya, ada yang kena musibah begitu. Ini diantara keluarga kamu atau teman-temanmu atau orang-orang yang kamu sayang, yang kamu cintai gitu. Ini di kartunya. Cuma soal karir itu kamu bagusnya usaha sendiri, nggak bisa kerja sama orang lain yang hanya bergantung pada gajian aja tiap bulan gitu. Karena keperluan kamu tuh banyak, mungkin kamu tulang punggung keluarga kali ya gitu. Jadi karir kamu bagusnya nanti kalau usaha sendiri. Bacain sidang cerai. Aku gimana, Apriani, Taurus, dan Indra, Dewa Aquarius. Ini sidangnya mungkin ada sedikit dipersulit ya kayaknya nih. Aku lihat di kartunya, kayaknya nggak begitu lancar ya sidangnya. Mungkin karena masalah harta gono gini, soalnya ini keluarnya uang sih. Nih keluarnya uang kayak gitu. Jadi banyak kendalanya sidangnya kayak gitu. Sidang cerainya itu mungkin kendalanya harta gono gini kah, atau mungkin kalau kalian punya anak jadi masalah hak asuh gitu, itu yang jadi masalah sih. Nah tapi nanti sukses juga sih sidangnya gitu, nanti bisa ada keputusan nih kamu sidangnya berhasil gitu kayak gitu ya. Cuma ya kalau bisa sih dipikir-pikir dulu ya, itu benar-benar udah keputusan bulat atau cuma karena sesaat aja gitu. Takutnya nanti kamu menyesal di kemudian hari, kenapa ya aku cerai gitu, nanti malah nggak balik lagi kayak gitu ya. Ini kalau di kartu ini sih bilangnya, mumpung sidang ini belum selesai, mungkin kalian itu harus berpikir lagi gitu. Udah yakin belum nih kalian bakal pisah gitu, mau pisah gitu. Soalnya ini ada harapan sih kalau misalnya kalian nggak jadi pisah tuh kalian bisa bahagia gitu. Ini mungkin kalian caranya mungkin gara-gara uang kali ya, masalah uang gitu ya gitu. Tapi kalau soal sidangnya ya lancar-lancar aja sih, walaupun terhambatnya tuh kalau kamu misalnya punya anak, yaitu hak asuh atau harta gono gini begitu gitu ya.
Malam juga. Apa nih? Erna, Scorpio, karir dan jodoh. Ini kena Scorpio. Dan jodoh. Ini juga nih. Ini kamu tulang punggung keluarga ya. Jadi tuh kamu harus ekstra benar-benar kerja keras. Nah, tapi nanti nih hoki kamu bagus nih. Jadi kalau misalnya apa yang kamu rencanain, apa yang kamu doain itu banyak terkabulnya gitu. Cuma kalau misalnya untuk karir seperti yang tadi aku bacain itu ya. Nah, ini dia kamu juga cocoknya itu nggak kerja sama orang lain, tapi yang lebih cocoknya itu kerja sendiri, jadi buka usaha sendiri gitu. Nggak cocok untuk kerja sama orang lain gitu. Soalnya kalau buka usaha sendiri itu kan jadi kamu sendiri yang mengatur, kamu sendiri yang punya misalnya penghasilan kamu gitu, nggak terbatas gitu ya. Itu jadi kamu bisa berkembang itu karir kamu. Terus soal jodohnya itu di sini ada datang orang, cuma ini kayaknya keluarga besar gitu, kayak keluarga besar. Terus tapi di sini maaf ya, ini kayaknya nih dia bukan single nih, tapi duda gitu. Dia itu kalau kamu suka mau nerima sih bahagia gitu. Jadi tergantung kamu sih, keputusan sama kamu ya. Ini keluarganya sih keluarga besar, dia tulang punggung keluarga. Kalaupun nanti jadi sama dia, nanti otomatis kamu itu harus yang mau nggak mau harus cari uang tambahan gitu, misalnya bantu-bantu dia gitu. Jadi harus kerja gitu. Jadi nggak bisa bergantung sama dia hasilnya kayak gitu. Ini orangnya rada gemuk orangnya nih, terus lebih tua dari kamu. Dia punya keluarganya banyak gitu, kemungkinan ini duda. Nah, dia itu kayaknya sih duda cerai gitu saya, duda cerai. Kayak gitu nih. Nah kan bener, jadi nanti orang itu yang bakal suka sama kamu itu, tapi tergantung kamu ya orangnya mau sama dia atau enggak gitu. Karena ini duda sih, jadi kamu pilihannya harus bener-bener apa ya, kan kamu single terus dapetnya duda gitu. Kalau kamu nerima ya sudah gitu. Orangnya juga baik sih, orangnya baik, humoris gitu. Terus dia suka jalan-jalan gitu. Itu dia jodohmu. Oke. Siapa lagi tuh? Suci Sagitarius. Kapan nikah? Nikahnya. Nah, jodohmu ini sebentar lagi ya kali nih, kamu nanti jodohnya cepet ini. Nanti sebentar lagi nih ada yang datang sama kamu, itu orangnya tinggi, terus dia karyawan ya, dia karyawan,
Tapi ya begitu ya, dia itu pernah patah hati orangnya. Nah, jadi tuh kamu itu kalau misalnya kamu jadi sama dia gitu ya, itu harus ekstra bener-bener ambil hatinya lah gitu, soalnya orangnya pernah patah hati gitu. Jadi sekarang tuh dia tuh hati-hati banget gitu kalau kenal sama cewek. Ini di kartu ini ya. Terus kalau soal karirnya ini kamu rada sedikit sepi ya, nggak tahu nih sepi karena apa ya, mungkin karena sekarang lagi corona kali ya gitu. Kalau kamu pun mau keluar di sini sih nggak ada kesempatan atau peluang baru ya, jadi ditahan-tahanin aja dulu di situ sampai ada tawaran baru gitu. Terus ini hati-hati juga kamu jaga kesehatan. Nah, kesehatan kamu itu jadi tuh gampang capek, terus karena kamu tuh juga banyak pikiran. Terus kalau badan kamu tuh lemah ya, misalnya kayak kalau kena hujan langsung sakit. Terus misalnya salah makan sedikit langsung sakit gitu. Jadi jaga kesehatan ya. Begitu. Nah, nanti kalau misalnya kalau soal karir kamu itu sih disaranin ini usaha sendiri aja kalau emang kamu tuh nggak berasa betah kalau kerja sama orang lain gitu ya. Jadi kalau misalnya nih peluang belum ada gitu, sedangkan kamu tuh pengen keluar kerja, nah jadi kamu buka usaha sendiri aja gitu, nanti tuh kamu juga hoki kok gitu, jadi nggak bergantung sama orang lain gitu ya. Kalau kamu mau kerja sendiri begitu nih, kamu usaha sendiri gitu. Nah, jadi kamu nggak usah pusing-pusing tuh masalah kalau misalnya kerja sama orang kan, kalau misalnya ada apa-apa ntar kamu yang kena marah lah apalah segala macam gitu ya, belum lagi orang-orang di situ. Nah, jadi daripada pusing-pusing ya, daripada kamu juga kesehatannya makin ngedrop kalau misalnya kamu kecapean apa segala macam, nah kamu usaha sendiri. Jadi kalau misalnya usaha sendiri, kamu sendiri yang bisa ngatur semuanya gitu. Itu ya. Ciri jodohnya tuh tadi. Ciri jodohnya. Nih, tadi orangnya tinggi. Nih, orangnya tinggi, dia karyawan. Gitu, dia karyawan. Tinggi sih orangnya. Cuma dia pernah sakit hati, jadi pernah patah hati gitu. Jadi harus hati-hati. Dia tuh jadi hati-hati kenal sama cewek gitu ya. Gitu ya ciri-cirinya. Kamu ingetin deh tuh ciri-cirinya ya, biar nanti kamu tungguin gitu. Nah, jadi kalau misalnya deket sama dia itu jangan agresif aja. Nah, dia tuh udah trauma itu sama cewek-cewek yang pernah ninggalin dia lah, apalah gitu. Nah, itu ya ciri-cirinya ya. Satu tempat kerja kak, iya satu tempat kerja. Kayaknya kemungkinan ini di dalam kerjaannya sendiri gitu. Kenal nggak ya orangnya? Yang ciri-cirinya kayak gitu, mungkin kamu tahu orangnya. Kayaknya seumuran kamu deh orangnya, seumuran kamu. Halo Cici, minta tolong bacain Novia Putri Sagitarius. Karir, udah 6 bulan nganggur, lihat ke depannya. Novia
Ya Putri. Di sini sih belum ada sih ya kerjaan yang buat kamu nih. Jadi uh, jadi belum ada tuh lowongan kerja buat kamu, say. Kalau mau gini loh, maksudnya gini. Jadi kan daripada kamu nganggur ya, nah kamu mending tuh usaha sendiri gitu, buka usaha sendiri. Ya daripada kamu nganggur gitu. Soalnya di sini nggak ada itu kabar kamu tuh bakal dapat pekerjaan dalam waktu dekat ini gitu. Nah, jadi daripada kamu nganggur, kamu itu buka usaha sendiri aja atau usaha kecil-kecilan gitu dari rumah, terus mungkin freelance gitu. Kamu jadi eh, jadi berdiri sendiri lah begitu. Jadi jangan mengharap dari lowongan kerja atau orang yang nawarin kamu kerjaan begitu. Jadi kamu sendiri yang harus bergerak gitu, harus bergerak untuk diri kamu sendiri gitu. Soalnya daripada kamu nganggur, mendingan kamu cari apa namanya, cari sesuatu yang bisa dijadiin uang gitu. Mungkin kamu jualan kecilan gitu dari rumah gitu, daripada kamu diam gitu kan ya. Nah itu bisa menghasilkan uang. Nah ini hoki kamu bagus. Jadi nanti kalau sambil berjalannya waktu, nah itu nanti usahamu itu nanti bakal lama-lama maju. Jadi apa yang kamu rencanain, apa yang kamu doain itu nanti bakal terwujud gitu. Walaupun memang kamu nggak dapat lowongan kerja, tapi kamu bisa berhasil di usaha sendiri begitu. Itu ya. Jadi jangan 6 bulan nganggur kamu diem aja gitu. Jangan. Jadi kamu tuh harus usaha sendiri gitu, dagang kecil-kecilan gitu ya. Begitu, say. Kak, gimana tiba-tiba dengan Sandi Virgo? Apakah awet rumah tangganya? Sedangkan ada pria lain yang masuk. Tiur. Gitu. Jadi kamu jangan gampang tergoda ya. Jangan gampang tergoda. Nah, emang sih itu kan kalau misalnya nih, kalau kamu malah mengikuti ego kamu ya, terus nanggepin cowok yang suka sama kamu gitu, terus sampai akhirnya rumah tangga kamu balik berantakan, malah nanti hidup kamu juga nanti yang bakal hancur-hancuran gitu loh. Nah nanti kamu tuh bakal kena masalah juga. Pertama, rumah tangga kamu nanti jadi hancur lah ya, pisah begitu. Terus belum lagi itu cowok juga belum tentu lebih baik daripada suamimu sekarang gitu. Jadi kalau kamu mau rumah tanggamu awet, itu jangan peduliin cowok lain gitu. Kamu fokus aja yang ada di depan kamu gitu. Itu supaya rumah tangga kamu tuh awet gitu. Nanti kalau misalnya nih kamu ngikutin egomu ya. Nah, cuma di sini aku sih liatnya cowok yang suka sama kamu itu orangnya nggak bagus gitu. Orangnya nggak bagus. Ini sih soal uang ya, soal uang. Jadi kemungkinan nih takutnya nanti kamu dimanfaatin gitu. Nah, kalau misalnya nih kamu ikut dia, terus sampai rumah tangga kamu tuh jadi retak gitu ya, pisah sama suamimu. Belum tentu kamu bahagia sama dia gitu. Soalnya dia sendiri orangnya nggak betul gitu, nggak istilahnya
soal uang juga takutnya nanti kamu dimanfaatin gitu ya. Jadi kamu harus fokus aja, fokus sama rumah tanggamu gitu. Ya kalau mau awet gitu, kalau kalau kamu mau lancar-lancar aja usaha ininya, rumah tangganya. Jadi cowok manapun yang suka sama kamu gitu, nggak usah dipikirin, nggak usah kamu open gitu. Yang namanya kamu udah nikah, ya sudah gitu. Kamu ngadepin yang satu di depanmu aja. Terus suamimu juga orangnya baik kok gitu. Kakak aku dong, udah komen dari semalam, tapi lewat terus. Ini kamu namanya siapa, say? Ini namanya siapa? Zodiaknya apa? Ya. Apakah Andrea Agus Sagittarius jodohnya? Pacar yang sekarang yaitu Leo. Andrea. Hmm. Ini sebenarnya sih kamu kan sekarang masih lagi jalan tuh sama yang Leo ya, yang Leo. Cuma nanti ini ada dua cowok nih, di kartu ini ada dua cowok yang suka sama kamu, yang datang sama kamu gitu. Nah, jadi ini sih kayaknya kamu tuh bakal kayak dikenalin orang, kayak dikenalin teman-temanmu itu, ini cowok yang suka sama kamu ini begitu. Nah, kemungkinan nanti dari kamunya sendiri nih yang bakal pemicu uh, ini putusnya tuh hubungan kamu sama itu cowokmu. Soalnya ini ada cowok yang suka sama kamu ini aku sih liatnya di kamu dikenalin sama teman-temannya, teman-teman kamu kah, atau mungkin dari orang-orang di sekitarmu gitu, kamu dikenalin gitu. Ini kemungkinan sih kamu nggak berjodoh sama pacarmu itu, karena ini dari kamunya sendiri yang pemicunya hubungan kamu tuh jadi putus gitu. Ini cowok yang datang sama kamu ini orangnya tinggi, dia orang tegas, dia karyawan, terus orang seberang. Kemungkinan ini dia lain agama gitu, kemungkinan lain agama. Jadi ini tergantung kamu ya, tergantung keputusan di kamu, mau sama dia atau enggak gitu. Terus yang satunya lagi ini seperti ini loh, kayak kenal nggak sengaja gitu. Kamu tuh itu juga sama, suka sama kamu, cuma dia bukan karyawan ya, dia kayak kayak buka dia tuh punya usaha sendiri gitu. Terus orangnya kayak kebapaan gitu ya. Dia tuh orangnya rada tegas, tapi badannya juga rada besar ya, nggak kayak yang tadi tuh dia kayak seumuran sama kamu, yang ini dia lebih tua dari kamu begitu. Tapi dua-duanya sih mapan gitu, dua-duanya mapan kayak gitu. Jadi keputusan sama kamu ya, soalnya ini dari kamu sendiri sih yang hubungan kamu tuh jadi putus sama cowokmu kayak gitu ya. Kalau kalau misalnya nggak salah pilih gitu, berarti kamu nanti bakal bahagia gitu. Kakak nggak pernah dibaca. Aldo Gemini, serius nggak kak sama Vina Scorpio? Aldonya Gemini ya, Vinanya Scorpio.
Vinanya Scorpio, Aldonya Gemini. Gemini itu orangnya cool, tapi selengean. Nah, itu sebenarnya yang namanya Aldo itu serius sama kamu, saya. Serius sama kamu. Cuma dia kayaknya orangnya banyak ngatur ya. Banyak ngatur. Cuma dia orangnya mapan ya. Gitu. Dia serius sih sebenarnya ini sama kamu. Cuma kamunya mau nggak nerima kekurangan dia gitu. Ini kalau menurut kartu ini ya, dia orangnya tuh otoriter gitu. Emang sih dia mapan ya, berkecukupan. Udah gitu keluarganya juga kayak keluarga besar gitu ya. Tapi nanti kalau misalnya kamu jadi sama dia, ini sih kalau dilihat kartu ini, emang sih kamu nanti bahagianya tuh karena kamu tuh dicukupi gitu. Cuma nanti kendalanya itu di keluarganya dia gitu. Terus di sama sikapnya dia ini yang tukang otoriter gitu loh, yang otoriter. Jadi dikit-dikit ngatur gitu, ngekang kamu begitu. Nah jadi tuh kamu sendiri tuh kayak gimana sih, kayak bingung gitu. Jadi kayak susahnya tuh mau kayak apa sih, mau putus asa gitu. Takutnya nanti malah yang ada nggak panjang nanti hubunganmu begitu. Itu loh, dia sih sebenarnya serius nih. Cuma kalau menurut kartu ini ya, nggak tahu bener nggak nih, dia itu otoriter orangnya, tukang ngatur kayak gitu. Itu sifatnya juga ada keras, uh, itu orangnya gitu loh. Betul nggak ya? Soalnya ini kalau kamu jadi sama dia, ini nantinya tuh kamu ya harus disabar-sabarin kalau sama dia gitu. Soalnya nanti kalau misalnya jadi sama dia tuh nanti sifat aslinya tuh bakal ketahuan gitu. Oh ini tadi ya, itu keputusan sama kamu say, maunya yang mana tuh? Soalnya kan tadi kan aku lihatnya tuh ada 2 cowok yang suka sama kamu ya gitu. Kak mau apa nih? Apakah bisa baikan sama Ramadan? Karir aku gimana? Oh, ini hubungannya ya, kamu tuh nggak balikan lagi sama dia gitu. Jadi yang namanya Ramadan nanti tuh dia bakal ada suka lagi sama cewek lain nih dia. Jadi hubunganmu sama dia itu nggak balikan lagi begitu. Jadi kalian tuh nanti bakal masing-masing sendiri-sendiri deh tuh. Yang ya, nah kan nih lihat nih ya. Nanti kamu nih dia bakal sama cewek lain, dan kamu bakal cowok lain gitu, bakal sama cowok lain. Jadi kalian tuh nanti masing-masing punya pasangan sendiri-sendiri gitu. Jadi nggak, kamu tuh nggak ada di sini kartu ini, nggak ada indikasi kamu tuh balikan lagi sama dia gitu. Tapi kalau kamu mau berteman juga sih nggak jadi masalah ya, kayak gitu. Daripada nanti jadi musuhan, mending jadi teman aja gitu.
Nah, nanti kamu tuh nanti sama cowok yang lain gitu, yang jauh lebih baik dari dia gitu. Kalaupun jadi sama dia juga nanti kendalanya itu di keluarganya dia atau keluarganya kamu, itu masalahnya. Tapi kalau menurut kartu ini, kamu tuh nanti sama cowok yang lain tuh nanti kau bahagia gitu. Yang tadi tuh, yang aku unjukin tadi gitu. Jadi tuh nanti masing-masing dari kalian tuh punya pasangan sendiri-sendiri. Jadi Ramadan sama cewek lain, kamu sama cowok yang lain gitu. Nah, ini cowok yang nanti yang bakal datang sama kamu itu orangnya itu kayak duda. Dia pernah nikah gitu. Dia pernah nikah ini, bapak-bapak gitu. Dia lebih tua dari kamu umurnya. Nah, dia juga tuh kayak kayak lagi menunggu juga gitu, berharap nanti bakal ada yang istilahnya yang baru lagi gitu. Misalnya dianya tuh lagi menunggu jodoh juga gitu, sama kayak kamu gitu. Jadi tuh dia tuh pernah menikah. Dia pernah menikah, jadi kemungkinan ini duda ya. Nah, jadi tergantung kamunya nih, kamu mau nggak sama dia gitu. Tapi dia mapan loh orangnya mapan nih. Tapi terus dibilang ciri-cirinya itu rada tinggi, nggak tinggi, jadi rada tinggi ya, bukan tinggi ya. Nah, ini loh, ini dia tuh tingginya standar lah. Ini kan dia punya kayu aja nih lebih tinggi daripada dianya. Nah, jadi tuh dia tuh nggak tinggi, cuma ya memang standar lah, standar gitu, kayak gitu ya. Terus dia tuh kemungkinan nih orangnya lain daerah sama kamu, jadi kayak orang seberang, entah itu orang misalnya asli di Sumatera kah, Sulawesi kah gitu, atau mungkin kamu Jawa gitu, atau kamu di Bali kah, dianya di seberang sana begitu gitu. Jadi tuh kayak orang seberang lah, orang jauh gitu ya. Apa itu? Semoga dibacain. Semoga dibacain bagaimana perasaan apa nih? Mahdi ke Aziza. Tapi kamu zodiaknya nggak ada, say. Ciri apa nih? Cici tolong bacain di Kalau Asmaraku Novia Putri. Ini kan yang tadi ya. Yang tadi saya. Lampita. Oktober. Liperius Maret. Asmaranya dan berjodoh atau tidak, semoga dibaca. Kalau lihat sih pasti kebaca kalau kamu lengkap ya ngetiknya. Kalau nggak lengkap gimana aku mau bacain? Asmaranya kamu itu dibilang ini sebenarnya sih hubungannya tuh nanti banyak rintangannya, terutama tuh soal uang. Nah, ini masalah uang nih, jadi kamu sering cekcok gitu gara-gara uang terus ini. Terus orangnya juga ini kayaknya sih pacarnya itu enggak loyal ya, pelit. Nah, jadi tuh mungkin masalahnya tuh soal uang. Kalau misalnya di sini dibilang berjodoh, di kartu ini sih bilangnya enggak gitu, enggak berjodoh. Soalnya ini masalah uang sih ya, mungkin karena dia terlalu pelit kah, enggak royal sama kamu kah gitu. Nanti kamu sendiri ini yang bakal mutusin dia begitu nih. Jadi tuh nanti bakal kamu tuh sempat ngejomblo
sempat ngejomblo dulu gitu ya, karena tuh mungkin kamu sendiri yang mutusin. Nah terus udah gitu nanti bakal ada yang datang lagi sama kamu ya, yang datang lagi sama kamu itu nanti orangnya itu kayak ini loh, di sekitaran kamu gitu, mungkin dari ruang lingkup kerjaan atau di tempat tinggalmu begitu. Nah itu malah justru yang hidupnya nanti mapan tuh. Nah gitu, mungkin masuk kriteria kamu kali ya, nih cowok, makanya kamu jadi suka sama dia kayak gitu. Ini orangnya rada sedikit tinggi, tinggi lah orangnya nih. Nah kan bener, jadi dia mungkin masuk kriteria kamu karena dia itu mapan gitu, dia mapan, royal orangnya, nggak pelit, nggak kayak yang sekarang kamu jalanin tuh ya. Ini kalau dikata ini loh, dikata ini loh. Nah terus ini ada cowok lagi yang bakal datang sama kamu, jadi ini indikasi kamunya nih yang mutusin dia kalau menurut kartu ini, karena soal uang. Mungkin cowokmu yang sekarang ini tuh orangnya pelit, enggak royal sama kamu gitu ya, jadi ya kamu sendiri jadinya mungkin cari yang lebih mapan gitu, jadi kamu sendiri yang mutusin dia. Kamu sempat ngejomblo nih, nggak tahu sampai kapan ya, tapi ini ada lagi cowok nanti yang datang sama kamu, orangnya tinggi, kecil-kecil orangnya nih, kecil-kecil orangnya kayak gitu. Dia orang mapan nih, mungkin kriteria kamu tuh orang yang tajir kali ya, maunya ya gitu, gitu ya, maunya yang tajir. Sebenarnya tajir juga enggak sih sebenarnya orang, tapi dia mapan aja kayak gitu. Terus dia kayak punya usaha sendiri gitu, enggak, bukan karyawan gitu. Nah itu dia tuh asmara kamu gitu ya. Iya makasih juga. Mohon bersabar Besti. Ini kamu yang kemarin itu kan ya. Oh ini Plika yang kamu kemarin masuk ke itu ya, inboxku bukan ya? Masuk aja lagi ke notifku, nanti aku bacain. Kan masuk komenku nggak kelihatan. Bukannya kelihatan, nih chatnya terlalu cepat jalannya loh say. Hubungan Pur Leo dengan Esther Taurus bagaimana ke depannya? Hubungan Pur dengan Esther, hubungannya itu barusan bacain siapa sih? Bacain kamu. Kamu nggak nyimak ya saya? Hubungannya. Oh, ini Pur ya.
kedepannya sebenarnya kamu sih ada peluang buat kedepannya tuh bagus gitu. Jadi asal kalian itu ini ya, jaga komitmen, misalnya ya jangan saling tertutup gitu, apalagi soal uang begitu. Terus udah gitu, kalau misalnya ada cowok atau cewek yang suka sama kamu apa kalian gitu, jangan di jangan itu apa namanya, jangan di open lah begitu. Ini sih kemungkinan kalau kamu misalnya benar-benar serius sama dia, dia juga serius sama kamu, terus komitmennya juga, prinsip kamu juga di bagus gitu ya, nanti nih kemungkinan kamu tuh berjodoh sama dia gitu. Malah yang ada nih, hoki kalian itu berdua itu sebenarnya bagus gitu. Jadi kalau misalnya kalian bisa jadi gitu ya, misalnya berjodoh, ini sebenarnya hokinya itu malah buka usaha sendiri, jadi buka bersama gitu, sama-sama buka usaha. Itu bagus banget. Jadi kemungkinan nih kamu sama dia itu berjodoh kalau prinsip hubungan kamu itu bagus. Jadi nggak ada tengok kiri kanan lagi gitu ya. Terus ini juga kalian berdua juga kan bisa bangun usaha bareng-bareng begitu. Pokoknya nanti kamu bakal bahagia ini. Kemungkinan nih ada indikasi kamu berjodoh sama dia. Kayak gitu. Orangnya juga ada baik ya. Gitu. Orangnya baik terus mandiri ini cewek. Nah, kan bener. Jadi kemungkinan kamu tuh berjodoh sama dia. Ini kartunya. Kemungkinan tuh kedepannya itu kamu bisa jadi sama dia gitu. Sama siapa namanya, Esther ya, Esther. Orangnya baik sih orangnya ya, tapi dia mandiri gitu ya. Terus ya kalian berdua mapan juga, jadi saling saling menopang lah gitu. Kemungkinan sih kalian berjodoh nih berdua kayak gitu. Mia Capricorn, Supri Sagittarius. Iya, maksudnya kamu nanya apa sayang? Nah, ini ya kamu ya yang rumahnya horor itu bukan? Kakak, aku nggak pernah dilihat. Kamu namanya siapa, say? Namanya siapa? Zodiaknya apa? Mungkin nggak kebaca sama aku kan nih catnya terlalu cepat ya jalannya gitu, jadi nggak keliat. Ini Pelika, bukan nggak kelihatan kak, hanya saja kelewat karena banyak yang tanya. Iya betul, tahu betul betul, sabar ya. Betul, karena banyak yang lewat. Aku penonton setiamu ya. Kamu masuk ke inboxku aja kayak kemarin ya, ke notifku aja kayak kemarin, nanti aku bacain. Mia Capricorn Super Sagittarius. Aduh, ini kamu mau nanya apa nih, say? Terus ini, Cici aku kapan? Iya, kamu namanya siapa, say? Namanya siapa? Zodiaknya apa ya? Biar nanti ngetik kamu tuh nggak sia-sia ya. Kakak tolong liatin ciri-ciri jodoh Rizka Cancer. Jodoh Rizka Cancer. Jodoh Rizka Cancer. Aziza kan tadi udah aku bacain, say. Aziza Aries. Bogor kan kemarin itu ya. Cancer.
Ini mungkin jodohmu lama, say. Ini, jadi kamu sih ada waktunya untuk bahagia. Cuma kamu ini nanti bakal ada kayak gini, mengalami kayak, aku ngomong gimana ya? Gini loh, kamu pacaran sama cowok. Nah, terus putus, dikhianati, disakitin. Nah, terus kamu putus nih. Terus nanti kamu pacaran lagi nih sama cowok yang lain. Nanti begitu lagi, begitu lagi, begitu lagi. Nah, ini sampai perkiraan sih kamu nih bakal, jadi itu jodoh kamu tuh sebenarnya itu banyak lika-likunya. Sekalinya kamu dapet cowok, orangnya sok ngatur. Sekalinya dapet cowok, orangnya playboy. Sekalinya dapet cowok, cuma mainin kamu doang, manfaatin kamu doang begitu. Cuma nanti ada waktunya kamu tuh nanti bakal bahagia. Nah, ini kemungkinan ini jodohmu, soalnya ada tanda kartu ini. Jadi kamu tuh harus melewati fase-fase yang tadi aku bilang itu tuh, ya. Jadi tuh ini karena dari kartu ini nih ya, makanya aku bilang. Jadi tuh kamu tuh kayak ini, perjalanan jodoh kamu itu sebenarnya lika-likunya itu banyak, lika-liku banyak gitu. Jadi nggak mudah gitu ya untuk mencapai untuk mencapai ini gitu. Nah, nanti suatu hari nanti nih kamu ada masanya untuk bahagia karena ada cowok ini yang datang ke kamu gitu. Coba maaf ya, ini kayaknya aku ngeliat sih kayak bukan single ya, dia duda. Dia udah pernah nikah nih cowok. Soalnya aku lihat dari kayu yang di belakang. Jadi itu dia udah pernah nikah, dia udah punya masa lalu. Kayak gitu, masa lalu pernikahan atau dia punya mantan-mantan yang selanya ini kayak sih dia duda duda cerai gitu. Nah, ini dia akhirnya mau menunggu yang barunya lagi gitu. Nah, ini dia nanti datang ke kamu nih, ke kamu gitu. Kamu ini orangnya rada dibilang tinggi enggak ya? Kamu lihat deh gambarnya. Kamu menyimak ya, aku baca ini kamu menyimak loh, enggak kayak yang tadi loh. Aku bacain ternyata tidak disimak, nanti akhirnya minta diulang. Aku nggak mau mengulang ya, aku nggak mau mengulang. Ini orangnya itu rada tinggi, tapi nggak tinggi seperti kayak ini nih, yaitu ya tinggi standar lah ya, standar gitu. Orangnya sih nggak tinggi-tinggi banget gitu. Nah, terus dia gitu, dia ini orangnya mapan sih, mapan, punya usaha. Jadi tuh dia karyawan juga, punya usaha juga. Gimana tuh sebutan itu? Jadi tuh dirauk tuh semuanya tuh, dua-duanya dirauk lah. Dia karyawan juga, tapi dia punya usaha sendiri juga. Nah, itu dia orang ini. Jadi tuh dia juga orangnya rada pendiam, pendiam nih. Cool lah, orangnya cool. Tapi nggak sojaim ya, diamnya juga bukan sojaim. Terus udah gitu dia nih kayak orang seberang, lain daerah sama kamu gitu. Mungkin kamu orang Jawa, dia orang mana gitu, jadi tuh di lain daerah kamu gitu. Tapi ini seiman sih gitu. Tapi ini kemungkinan dia punya anak ya, dia udah punya anak. Jadi kamu tuh nanti kalau mau jadi sama dia tuh satu paket. Satu paket, nggak apa-apa sih ya, yang penting kamu bahagia ya, kayak gitu. Azizah, kapan dibacain? Bukannya kamu udah aku bacain ya, Azizah di Bogor bukan ya? Nia Capricorn. Tadi mana tuh?
Ih, hilang lagi kan tuh, ngeselin deh. Rizka kan tadi udah ya. Rizka Cancer tadi sudah loh sayang. Tadi mana sih? Tolong kamu chat lagi dong saya Nia Capricorn. Kok tahu hilang ada dia nih, Nia Capricorn. Nia Capricorn, Supri Sagittarius. Apa jodoh kak? Oh gitu. Ini Nia Capricorn. Aku juga nggak tahu nih ya. Ini cowokmu ini kayak sedang menyembunyikan sesuatu. Menyembunyikan sesuatu. Di kartu ini sih ada indikasi tuh kayak ini loh. Jadi tuh kayak gini loh. Dari kamunya sih ini ya yang aku lihat dari kamunya. Ada cowok yang suka sama kamu. Nah, jadi ada indikasi orang ketiga. Tapi sih ini tergantung kamu ya, open atau enggak sama nih cowok begitu. Nah, jadi itu di lain pihak juga ini yang namanya Supri itu kayak menyembunyikan sesuatu yang belum open ke kamu gitu, yang belum terbuka lah gitu. Mungkin orangnya penutup kali ya, nggak gampang terbuka sama orang lain gitu. Nah, jadi ini kayaknya ada yang disembunyikan sama Supri. Terus yang kedua, ini ada cowok yang suka sama kamu juga, tergantung kamu nih mau open apa enggak kayak gitu. Soalnya ini ada indikasi kamu tuh nggak berjodoh sama dia karena itu nggak saling terbuka, terus ada yang disembunyikan, terus ada indikasi juga orang ketiga, tapi orang ketiganya dari kamu ya, dari kamu. Nah, nanti ada cowok yang suka sama kamu itu di sekitaran kamu juga sih, nggak jauh-jauh nih orangnya gitu, suka sama kamu. Jadi ini tergantung, kalau kamu serius sama yang namanya Supri ini, kamu bisa berjodoh, tapi kamu harus tahu dulu nih apa yang disembunyiin dia kayak gitu. Soalnya dia ini kayak nggak terbuka lah gitu. Takutnya gini, kalau misalnya kamu jadi sama dia nih, ternyata sifat aslinya tuh baru kelihatan gitu. Mungkin saat ini kamu tuh kayak ini ya, kayak dibilang PHP sih enggak, maksudnya sifat dia itu nggak asli gitu. Sifat dia itu kayak ditutupi. Nah, nanti misalnya kalau kamu berjodoh sama dia, nanti sifat aslinya tuh malah ketahuan gitu, ntar kamu nyesel. Nah itu kalau menurut kartu ini ya. Nah itu dibilang berjodoh ya 50-50 ya, 50-50 nih. Kamunya open gak nih sama cowok yang suka sama kamu ini kayak gitu. Orangnya dekat sini, nggak jauh-jauh nih cowoknya, jangan-jangan teman sendiri lagi kayak gitu. Nah ini yang di Suprinya ini ya, kamu harus cari tahu nih apa yang disembunyiin gitu. Ini 50-50 ya, 50-50, nggak antara berjodoh atau enggaknya itu tergantung sama kalian berdua gitu. Ini apa nih, Rani Libra. Rani Libra.
ini dia langsung keluar loh, langsung keluar ya. Ini ciri-cirinya orangnya rada kurus, tinggi, kurus tinggi ya, kurus tinggi ya. Terus dia ini kayak satu daerah sama kamu, satu daerah, satu daratan lah ya, satu daratan. Mungkin lain desa atau apa gitu, tapi ini satu daratan gitu, jadi itu satu daerah. Terus ini kemungkinan sih dia itu bukan karyawan ya, dia bukan karyawan, bukan juga buka usaha, jadi gimana tuh, kayak freelance ya, freelance. Jadi tuh kayak nggak pasti tuh kerjaannya gitu, kadang ada kadang enggak gitu. Jadi kayak ada sih kerjaan begitu ya, kerjaan yang menurut orderan gitu ya, kayak begitulah, begitu contohnya lah. Jadi karyawan bukan usaha bukan gitu, jadi tuh dia kayak freelance lah, freelance orang ini. Nah ini orangnya udah kurus tinggi nih, orangnya putih nih ya, kamu lihat nih, kamu simak ya, kalau aku baca ini simak ya, nggak mau mengulang lagi loh ini. Terus dia, tapi dia mapan nih, orangnya mapan, jadi tuh walaupun kerjaannya nggak tetap begitu, cuma dia itu ada aja gitu rezekinya. Nah terus ini dia tuh posisinya tuh dulunya itu pernah patah hati, jadi tuh dia kayak ada trauma kenal cewek nih, dari kartu ini yang aku tahu nih. Jadi dia kalau kenal cewek itu kayak sedikit hati-hati ya, takutnya nanti bakal terulang kembali begitu. Nah terus ini kalau misalnya nih kamu kalau jadi sama dia itu, nanti kamu bahagia nih, bahagia berkecukupan nih, dari kartu ini aku taunya gitu ya. Ini tentu kamu tuh jadi bahagia lah gitu, makanya pintar-pintar ngambil hatinya dia gitu. Karena nih bukan kamu aja yang suka sama dia nih, jadi ada cewek lain yang suka sama dia, jadi itu kamu punya saingan. Nah jadi tergantung nih kamu mau ngambil hatinya bagaimana sama dia. Kalau bisa ya kamu bisa bahagia dapetin dia gitu. Nah tuh kan, jadi tuh sebenarnya nih walaupun kerjaannya nggak pasti ya gitu, dia tuh mapan sekali orangnya nih, lihat uangnya di mana-mana gitu, mapan sekali. Atau mungkin dia kerjanya gini kali ya, kayak pemborong gitu kan, pemborong kan gitu ya, kalau sekali dapat orderan langsung dapat uangnya banyak gitu. Nah itu kayak gitu deh usahanya. Jadi tuh pengusaha bukan, karyawan bukan gitu loh ya, kayak begitulah contohnya tuh, kayak pemborong, kayak apalagi broker. Kan broker juga begitu, kalau misalnya sahamnya lagi naik, tahu ini dia pasti dapat uang banyak gitu. Kayak pemborong sekali dapat orderan gitu ya, ada dapat proyek, pasti kan uangnya banyak gitu ya gitu. Tapi nggak tetap, jadi kalau lagi sepi orderan ya dia kayak nggak ada kerjaan gitu. Nurul Taurus dan Ego Aries bakal balik, ngarepin balik, terus ngapain putus? Nurul Taurus dan Ego Aries. Taurus sama Aries, yang kalah Taurusnya, tukang ngalah. Dari kartu ini kemungkinan sih ketemu, tapi bukan sebagai kayak balik lagi gitu, enggak. Jadi nih kalian pasti nih ketemunya ini bukan kayak berharap ini ya, emang sih kamu berharap balikan lagi ini kan ya,
Tapi ini ketemu ya, tapi nggak balikan gitu. Mungkin sebagai teman aja, atau sebagai ya kayak menjaga silaturahmi lah gitu. Ini terus dia juga nih, cowok juga kayaknya tuh sibuk kerja, orangnya sibuk kerja. Jadi dia tuh lebih fokus tuh kayak cari uang lah gitu. Terus udah gitu nggak tahu kenapa ini ya, di kartu ini kamu tuh kayak susah banget move on gitu, susah banget move on. Padahal ini cowok nanti bakal ada yang suka sama dia gitu, suka sama dia. Jadi nggak usah kamu berharap balik gitu. Soalnya dia sendiri uh, maaf mbak ya, ini soalnya dia kayak tuh tulang punggung keluarga, yang dia tuh harus fokus cari kerja, cari uang untuk hidupin keluarganya gitu. Jadi untuk balikan juga mungkin nggak ada waktu untuk pacaran gitu, atau gimana lah gitu ya. Cuma nanti nih kemungkinan sih yang suka sama dia itu, yang jadi sama dia itu bukan kamu gitu. Nah kamu sendiri nanti bakal ada lagi sama yang lain gitu nih. Nanti kamu tuh bahagianya sama yang lain, bukan sama dia nih nanti nih. Jadi tuh nanti bakal ada cowok lain yang sama kamu gitu, bukan sama dia. Jadi intinya tuh kalian berdua punya pasangan masing-masing, jadi nggak bisa balikan. Lagi juga aku heran, yang namanya kalau udah pacaran nih putus, terus masa ngarep balikan, terus ngapain kamu putus gitu loh. Udah putus ngarepin balikan. Kak Rindi, Capricorn sama Asep Cancer. Capricorn sama Cancer. Wow. Dia ada perasaan gak sama aku? Oh, berarti masih gebetan dong. Tadi siapa cowoknya? Asep Cancer. Cowok Cancer itu playboy loh. Oh. Kan bener kan aku bilang. Cowok Cancer itu kebanyakan tuh playboy. Cowok Cancer. Ini lihat nih, dari Kartini ya, aku bisa bilang perasaan dia saat ini memang suka sama kamu. Nih ya. Cuma nanti kalau dia ketemu sama cewek yang lebih baik dari kamu, nanti kamu tuh bakal ditinggal sama dia. Nih lihat nih. Dia bakal pergi ninggalin kamu gitu. Bakal pergi ninggalin kamu. Nah, ini nanti tuh dia istilahnya nih mungkin kendala uang ya. Gitu. Kayaknya nih, maaf ya. Ini aku lihat dari kartu aja nih ya. Yang namanya Asep itu orangnya matre ya. Nih, matre. Gitu. Jadi takutnya nih dia deketin kamu tuh karena uang gitu, karena memanfaatin kamu aja gitu ya. Soalnya kamu tuh maaf ya, ini mungkin di kartu ini sih aku lihatnya kamu nih orangnya mapan, lebih mapan dari dia gitu. Nih, jadi tuh takutnya dia itu deketin kamu cuma mau uangnya aja. Ini takut mau uangnya aja gitu, uang kamu aja gitu. Nanti kalau misalnya udah nemu cewek yang lebih baik atau yang lebih dari kamu lah gitu ya, nanti kamu ditinggalin gitu loh. Kasihan deh. Ini cowok juga ini banget ya. Nah, nanti kamu ada masanya tuh kamu bahagia gitu, tapi bukan sama dia. Bukan sama dia. Nih, kita lihat ya. Cowok Cancer tuh rata-rata playboy.
rata-rata itu bisa 80% cowok Cancer itu playboy. Nah, lihat. Ini dia. Ini nanti bakal yang sama kamu nih. Nanti yang bakal sama kamu. Jadi bukan namanya asap itu. Nah, jadi tuh perasaan dia sama kamu itu cuma kayak ya gitu. Karena cuma ada apanya gitu. Nah, nanti ada masanya kamu bahagia. Nih ada kartu ini ya. Aku bisa bilang kamu ada masanya kamu bahagia. Nah, karena nanti ada cowok ini nanti datang sama kamu nih. Jadi tuh sama deh tuh, nanti ini orangnya mapan gitu, orangnya baik sekali nih, suka berbagi, dermawan gitu tuh. Nih, dia tuh kayak pengusaha, dia orang kebapaan. Cuma maaf nih ya, dia tuh kayak duda deh. Lihat, ini ada kartu anak kecil. Nah, dia tuh pernah nikah. Nih, pernah nikah gitu. Jadi nanti kalau kamu mau sama dia itu kamu terimanya satu paket. Satu paket. Gitu ya. Jadi dapat dianya dapat anaknya juga gitu. Ini gitu. Tapi kayaknya sih aku melihatnya ya, ini kayak duda ditinggal meninggal lah. Ini aku lihatnya kayak ini dia punya apa sih, kayak udah nggak ada gitu ini. Jadi bukan duda cerai, ini kayak duda ditinggal mati ini, kayaknya sih gitu. Soalnya dari energinya nih kayak ini cewek yang di belakang anak kecil ini mantannya dia, dipakai baju putih begitu. Nah gitu, ini kayak duda ditinggal mati gitu. Nanti kamu jadi sama dia tuh mapan orangnya, terus baik pula. Jadi apa juga dia mau manfaatin kamu soal apa kan, karena uang gitu. Toh dia sendiri juga orang kaya gitu kan ya. Nah jadi tuh udah deh lupain itu yang namanya Asep gitu. Itu cuma perasaannya tuh semulah sama kamu gitu. Gitu ya. Cari yang lain lah, jangan deket-deketin kalau yang udah jelas-jelas nggak bener. Kakak bacain aku dong untuk jodoh, tapi kamu namanya siapa nih, zodiaknya apa? Susan Libra di Cilengsi, tanya jodoh. Wow, ini kebanyakan yang nanya jodoh semua nih. Iya kak, cowokku yang sekarang kakak. Iya, iya itu dia. Susan ya, Libra di Cilengsi. Cilengsi jauh ya, Cilengsi. Oke, setengah jam lagi aku bubar ya, ngantuk nih. Susan Libra, jodoh kamu cepet nih say. Lihat, aku baru buka kartu udah ketemu orangnya. Nih, jodoh kamu cepet. Jodoh kamu itu dia karyawan pekerja keras gitu ya. Cuma dia orangnya maaf nih, dia itu sifatnya rada kurang bagus ya, kayak suka manipulasi orang gitu. Cuma ya dia suka sama kamu, bagaimana tuh? Nah, kemungkinan sih kamu berjodoh sama dia. Ini kamu berjodoh sama dia. Nah, ketemu nih kartunya, langsung ketemu kartunya. Cuman dia emang sifat jeleknya tuh dia suka kayak menghalalkan segala cara nih. Kalau dia mau apa, punya kepenginan gitu kan, dia kan ambisius orangnya nih. Punya kepenginan apa itu dia tuh kayak menghalalkan segala cara. Suka memanipulasi orang. Nah, ini sifat jeleknya. Cuma dia suka sama kamu nih, sayang sama kamu gitu, orangnya mapan gitu ya. Dia karyawan sih, ambisius orangnya. Apa mungkin dia kejar target kali ya. Jadi tuh apa mungkin dia marketing juga gitu, jadi tuh menghalalkan segala cara, yang penting dia targetnya tercapai lah atau apa begitu orangnya nih. Nah nanti kemungkinan tuh nih kamu berjodoh sama dia itu. Nih kamu tahu orangnya ya, orangnya
rada tinggi, kurus-kurus, tapi dia keras orangnya, ambisius. Yang tadi aku bilang, ambisius orangnya nih. Itu orangnya suka kayak nggak mau ini ya, nggak mau bersabar, orangnya suka buru-buru gitu. Nah ini rada licik juga orangnya nih, rada licik. Mungkin liciknya mungkin karena di dunia pekerjaan kali ya, gitu. Karena mungkin dia tuntutan pekerjaan atau mungkin dia kerja target lah apa gimana lah gitu ya. Dia menghalalkan segala cara. Ini orangnya suka memanipulasi keadaan kayak gitu. Tapi kalau emang udah jodoh ya gimana ya? Ya tergantung kamu sih itu maunya. Aku cuma nyebutin aja nih kartunya begitu keluarnya. Apa nih? Kak, tolong liatin asmara dan karir. Namaku Bintang. Cibitung, Gemini. Asmara dan karir. Cibitung. Bintang. Bintang. Karir kamu kayaknya morat marit ya. Morat maritnya gini, maksudnya pekerjaannya itu kayak sedikit bikin kamu tuh khawatir gitu. Atau mungkin kamu udah rada nggak betah kali ya di tempat kerjaannya. Jadi tuh kamu tuh kayak sedikit jenuh, bad mood gitu. Udah nggak semangat untuk kerja di situ. Nah ini menurut kartu ini. Jadi karir kamu, kalau misalnya kamu nggak kayak kerja di tempat lain, misalnya kerja di orang lain tuh nggak cocok, nah kamu bisa usaha sendiri, say. Gitu. Jadi tuh kamu nggak kayak nggak di uber deadline atau apa begitu, nggak disuruh-suruh gitu. Ya, jadi kalau misalnya kamu usaha sendiri, kalau kamu di saat kamu lagi bosan, lagi bad mood begitu, ya itu usahamu sendiri gitu kan ya. Jadi nggak mengganggu usaha orang lain gitu. Ini jadi kalau misalnya kalau di kartu ini kamu cocoknya nih kerja sendiri aja, nggak usah itu yang namanya kerja sama orang lain gitu. Kamu kerja sendiri, nah kan udah kerja sendiri, jadi nggak usah kamu kerja sama orang lain. Jadi itu buka usaha kecil nggak apa-apa gitu, buka warung kayak apa gitu. Ini jadi usahanya itu yang berhubungan dengan orang lain. Ini ada kartunya nih, banyak orang banyak nih, ini ada orang banyak tuh. Jadi tuh yang berhubungan dengan banyak orang. Nah, jadi ketemu banyak orang apa tuh kerjanya? Marketing. Orang jualan ya, orang jualan kan banyak orang, banyak ketemu orang ya. Ya terserah kamu lah itu. Pokoknya ini aku cuma ngasih tahu ini usahanya yang cocok buat kamu itu yang banyak ketemu orang. Kayak gitu. Itu kamu tuh. Terus udah gitu ini soal asmaranya nih. Nanti kamu bakal ada cowok yang suka itu rada keibuan orang, gitu. Dia sifatnya tuh kayak lembut, terus care sama orang gitu, penyayang gitu. Atau mungkin dia anak mami kali ya. Nah kan bener. Jadi ini ketemu nih, dia sifatnya tuh kayak keibuan. Jadi dibilang keibuan tuh bukan berarti sifat cewek ya, bukan ya. Jadi ini kayak tuh dia care banget gitu, kalem orangnya gitu. Nah cuma kalau soal pekerjaan tuh dia ambisius gitu, ambisius gitu. Kayaknya sih dia anak mami deh. Kalau dilihat-lihat sih kayaknya kayak anak bungsu gitu. Anak kayak gimana ya? Kalau dibilang mah kayak plan gitu, kayak nggak bisa ambil keputusan yang bagus gitu. Suka kadang-kadang suka bad mood gitu tuh sifatnya. Kayak gitu. Gitu ya. Setengah jam lagi ya. Setengah jam lagi.
Aku udahan ya, 1 jam lagi, aku ngantuk. Adrian Saputra. Iya, zodiakmu apa? Ciri-ciri jodoh. Apa nih? Sterli. Shirley. Stevie Capricorn. Oh, kira-kira masih lama nggak ya ketemu jodohnya? Oh, Stevie. 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 Ini dia nih. Nggak lama kok, ini nanti juga bakal kamu ketemu kok sama orangnya. Ini. Jadi kartu pertama langsung ketemu orangnya. Nih, kartu pertama. Ini dia orangnya rada sedikit angkuh. Nih, angkuh. Kayak ada sombong lah gitu, karena dia orang kaya mungkin ya. Soalnya nih kayak punya kedudukan, punya jabatan gitu. Cuma dia karyawan nih. Nah, tapi dia pekerja keras. Tapi dia angkuh sifatnya nih, kayak gimana ya? Kayak sombong lah begitu. Nanti kalau misalnya kamu sama dia sih bisa-bisa aja saling melengkapi ya. Cuma nanti ada indikasi kamu ini ada saingannya gitu. Nah, saingannya ini kayaknya berat deh. Soalnya ini berhubungan kayak ada indikasi tuh magic. Lihat deh, magic. Aku ngerinya nih saingannya dia, maksudnya saingan kamu nih, cewek yang suka sama ini orang nih, cowok ini, itu main magic gitu supaya bisa dapetin ini cowok gitu. Nah, nanti kamu hati-hati ya kalau deketin ini cowok ini. Jadi tuh eh jangan terlalu agresif juga, orang juga nggak bisa terlalu dekat juga sama orang gitu. Nah, ini cewek yang kayak yang saingan kamu ini itu deket banget sama orang ini gitu, deket sekali sama orang ini gitu. Jadi sepintar-pintarnya kamu tuh ngambil hatinya dia gitu. Kalau misalnya kamu suka ya, ini sih sebenarnya orangnya tajir ya, cuma ada sifatnya itu yang aku nggak suka, sombong, terus ada angkuh gitu, dan angkuh. Tapi nanti cepet jodohnya nih. Nah, jodohnya cepet. Nanti ketemunya itu kayak ini, kayak di saat kamu tuh kayak kamu tuh lagi di perjalanan gitu. Mungkin kamu lagi jalan-jalan atau lagi traveling atau kamu lagi tugas kerja di mana begitu. Atau kamu lagi pulang. Pokoknya ini kayak di perjalanan gitu. Ketemunya, ketemunya. Ini dia orangnya sih orang nggak jauh-jauh dari kamu ini. Dibilang orang seberang nggak juga gitu, masih satu daratan, jadi satu daerah lah sama kamu itu say. Lanjut. Anida Leo, karir menulis dan jodoh. Anida Leo, karir menulis dan jodoh. Karir menulis, oh kamu penulis ya. Karir menulis, lihat deh, nanti ada satu momen karya kamu itu
bakal banyak dilihat orang. Entah apa ini, nggak tahu nih tulisan kamu yang mana. Pokoknya nih nanti kamu bakal hoki banget gitu, bakal ini rezeki kamu sebenarnya bagus banget. Nanti apa yang kamu inginkan itu, misalnya kamu pengen tuh tulisan kamu apa ada nembus gitu ya. Nah ini nanti bakal terwujud gitu. Terus soal jodoh kamu itu, ini apa namanya, kayaknya tuh bukan orang sini deh, jadi tuh dari lain daerahmu. Nah juga terus dia tuh kayak pedagang, maksudnya tuh dia punya usaha sendiri gitu. Dia kayaknya berdagang nih orangnya kayak gitu. Nah ini kalau soal karir kamu itu, di kartu ini sih dibilangnya itu kamu bakal sukses sama karir kamu ini. Lihat deh tuh, kamu tuh bakal sukses. Nah jadi yang penting tuh kamu fokus aja nih sama sama karir kamu, sama maksudnya sama pekerjaan kamu gitu. Nah jadi nanti ini berhubungan nih, dua kartu ini berhubungan sekali. Jadi nanti apa yang kamu targetin itu bakal terwujud gitu. Jadi ada satu momen tulisan kamu tuh bisa nembus lah gitu. Kan namanya penulis itu kan dihitung royalti kalau nggak saya ya, royalti ya dari penerbit ya. Nah gitu, nanti bakal ada masanya kamu tuh sukses. Amin, makasih. Oh iya, nih kalau nggak selesai, lanjut besok aja ya, say. Aku udah mau udahan nih, ngantuk. Masih bisa lanjut besok ya, kalau yang belum kebaca, maaf-maaf nih kalau yang kelewat gitu ya. Masih bisa lanjut besok. Kan sekalian aku yang zodiak mingguan toh. Nah, nanti bisa lanjut besok ya. Soalnya aku udah ngantuk banget nih. Masih bisa lanjut besok. Maaf-maaf nih kalau yang belum sempat kebaca gitu ya. Apa nih? Sekali aja kak aku. Iya, tapi kamu apa nih? Hubungan ilham. Tapi zodiaknya apa? Besok aja kamu nyusul lagi. Atau kamu masuk ke notifku juga nggak apa-apa. Nanti aku bacain. Gitu ya. Eh, aku kayak kak. Iya, masalahnya udah malam nih. Udah pagi malah. Masih bisa lanjut besok ya. Maaf-maaf nih yang belum sempat kebaca. Bukan maksud kelewatin. Ini chatnya nih makin lama makin cepat sekali nih. Bingung juga aku bacainnya. Kayak gitu. Besok pasti aku live lagi ya. Oke. Aku janji loh. Besok ya. Jamnya seperti tadi aja. Jam 11. Jam 11 ya. Oke. Makasih. Bye bye.